yang terbiarkan lalu mengembara ke dasar jantung bersama pelita dalam gelap sendia sendiri. Waktu itu amat pendek rasanya untuk aku mengakuinya, saudara-saudaraku, atau berpaling sejenak melihat kau berdiri di situ, entah bagaimana masih terdengar paluan gong di musim pesta menuai. Masih terasakan desiran ombak di pantai dan kita berlari di persisirannya. Gelisah lalu tidak mau mengakuinya. Kenyataan hidup yang sebagian lagi tersambung untuk beberapa lama. Malam yang telah datang dan melamar kita di ketika terang semuanya. Kau seakan malu mengucapkan seperti kuntum-kuntum yang telah kembang 1000 kurun. Di matamu terkunci segala rahasia. Hingga sesat di perjalanan, rasa telah lama menunggu. Dan selama nian terkunci di bawah, di mana berlagu sang angan-angan. Malam terus saja merangkak seperti jarak dan dituju tidak ada haluan. Begitulah terasakan di saat ini. Orang-orang kota, orang-orang kota sering membuka dada melihat uang atau apa saja. Mereka memejamkan mata kapan melihat bahaya. Mereka bicara besar sambil mabuk di meja, di kef-kef atau di bawah. Orang-orang kota bikin bisnis atas kesempatan yang ada. Bukit-bukit diruntuhkan, modal bertukar ganti istri perlu ditambah atau cukup dengan simpanan. Orang-orang kota adalah orang-orang asing yang tinggal di penjara. Perak di dalamnya, kencing di dalamnya, berzina di dalamnya, lalu terkunci di situ. Tetangga adalah patung-patung, atau pencuri, atau pengemis yang lapar. Orang-orang kota adalah orang-orang kota yang makan tanpa tahu sesiapa, tanpa sejenak berhenti dan mau bertanya akan segala hak siapa. 3 puisi dari antologi Anjing-Anjing yang saya terbitkan dalam tahun 2006. Jadi saudara-saudara, terima kasih atas perhatian saudara-saudara dan doa supaya kita senantiasa di dalam keadaan yang sehat, berbahagia. Hari ini tanggal 8 September 2021. Dan COVID hari ini saya laporkan jangkitan di Sabah 19.733 orang kemarin, dan
kemarin 18.547. Jangkitan keseluruhan di Malaysia 1.946, dan mati hari ini 361 orang, kemarin 311. Dan keseluruhan sejak COVID hampir 20.000, yaitu 19.163 orang. Dan hari ini jangkitan di Sabah 2.067 orang, dan kemarin 2.107 orang. Jadi kita ucap Al-Fatihah dan kita doa mereka ditempatkan di surga. Dan kelihatannya bila saya membaca berita dari luar, ramai yang menerima vaksin sebenarnya terjangkit maut. Saya tak tahu kenapa, dan seorang ayah melaporkan anak dia divaksin 2 orang dan kemudian meninggal. Dan bila dia mohon mendapatkan laporan, pihak yang berkenaan tidak memberikan laporan, dan barangkali katanya dia akan menggunakan mahkamah. Dan menurut laporan kementerian, menteri-menteri atau kerajaan yang memerintah, bahwa vaksin ini tidak dipaksa orang untuk menerima vaksin, tetapi mereka yang tidak menerima vaksin umumnya tidak diizin masuk ke kedai-kedai tertentu, apalagi untuk bebas seperti biasa. Dan ini juga satu paksaan namanya. Dan kita kadang-kadang serba salah. Laporan di sana sini yang menerima vaksin mudah dijangkiti. Dan di barat ada beberapa negara mempertikaikan isu ini. Dan kita pun jadi serba salah. Kemudian anak-anak bila divaksin ada surat harus ditandatangani oleh ibu bapa bahwa apa-apa yang berlaku artinya tanggung jawab orang tua dan bukan yang berikan vaksin itu. Jadi kita lihat berdasarkan kepada kenyataan ini, rakyat cukup ragu dan cukup was-was untuk menerima vaksin ini. Dan kita tidak tahu apakah ini permainan barat, dan kita membaca berita luar negara bahwa ada di kalangan mereka untuk menghapuskan separuh dari penduduk dunia ini. Dan ini kita kadang-kadang kena berhati-hati permainan barat, khususnya Yahudi. Mereka ini memang jenis pintar dan menguasai semua apa saja yang kita gunakan di dunia ini. Jadi saudara-saudara, di dalam negara yang bebas merdeka ini, kata orang, tetapi kita sebenarnya tidak merdeka, masih lagi dikawal oleh orang lain. Apalagi di Sabah ini orang mengatakan kita merdeka tanggal 31 Agustus. Tetapi merdeka yang sebenarnya tidak terjadi kepada orang-orang Sabah, dan kita masih dikuasai. Kita terlepas daripada barat, penjajah barat, kita dijajah pula oleh pemimpin di Malaysia ini. Dan Sabah memang sebuah negara yang kaya raya, yang cukup mewah, yang Allah berikan anugerah kepada kita. Tetapi kita sendiri yang memberikan kekayaan itu kepada orang lain. Dan akhirnya
anak bangsa kita hidup di dalam keadaan yang perit, serba salah. Dan inilah sebenarnya yang harus kita bersama pikirkan. Pemimpin-pemimpin yang kita maukan ialah pemimpin-pemimpin yang terus jujur untuk memimpin dan membawa negara kita ini ke arah yang terbaik. Tetapi apa yang kita dapatkan dari kepemimpinan yang ada sebenarnya jauh seperti yang kita maukan sejak kita merdeka kononnya. Dan kemudian saya terbaca kenyataan Tuan Mahathir bahwa katanya Sabah dulu miskin, tetapi bila menyertai Malaysia, bersama Malaysia, dia jadi kaya raya. Dan ada orang mengatakan Sabahan, Sabah untuk orang Sabah, Sarawak untuk orang Sarawak. Dan kenapa sebenarnya isu seperti ini dilaung-laungkan oleh orang Sabah dan orang Sarawak? Dan kita harus memikirkan, ada kadang-kadang pendapat Tun saya bersetuju dan ada yang tidak saya setuju. Jadi kenyataan yang terbaru ini memang saya tak setuju. Karena katanya Sabah dulu termiskin sebelum merdeka ataupun awal merdeka, tetapi sehingga sekarang di bawah Malaysia. Memang sebenarnya kemiskinan yang ada pada ketika itu zaman ASNO, bahwa kita masih lagi di tangga pertama untuk kemerdekaan, mengisi kemerdekaan. Tetapi hakikatnya hutan kita penuh balap dan bumi kita belum diteroka. Dan bila kita di bawah kepimpinan UMNO, seluruh hasil, apalagi dalam tahun 1976, bila perubahan sebuah negara kemudian menjadi sebuah negeri yang kecil sama seperti Perlis, akhirnya segala kekayaan kita dirompak. Dan kita memang, saya bersetuju apa yang dinyatakan oleh Tun Mahathir itu sendiri, bahwa Sabah kaya. Memang Sabah kaya, tetapi kekayaan itu bukan dimiliki oleh orang Sabah. Misalnya gas, minyak, dan segala macam. Ini diangkut ke Kuala Lumpur. Dan demikian juga hasil pelancongan. Sebelum COVID, dan saya tahu bahwa hasil pelancongan hampir 9 bilion. Tetapi kekayaan ini diambil oleh Kuala Lumpur. Dan itu sebab Datuk Syafiee perjuangkan ME63. Tetapi sayang, bila di Peleman, diusul di Peleman, bahwa orang-orang amat pas menolak usul ini, akhirnya kita gagal. Tetapi walaupun gagal, Datuk Syafiee masih mengusahakan bersama kerajaan PS, dan itu yang diluluskan 17 perkara, termasuk menguasai pulau-pulau dan pesisiran. Adalah tidak masuk akal lisensi untuk memancing ataupun menangkap ikan di pesisiran pantai kita, milik kita, harus mendapat kelulusan Kuala Lumpur. Dan 2 hari ini saya menerima berita bahwa apa-apa kebakaran yang ada di Sabah ini harus menghubungi Kuala Lumpur, dan Kuala Lumpur bertindak. Jadi apa peranan bomba kalau sedemikian? Karena kalau ini kenyataan dan bukan cerita palsu, bahwa nampaknya kita ini harus tunduk kepada Malaya. Dan karena itulah kita memperjuangkan bahwa ini Sabah hak kita, dan kita yang harus menentukan masa depan bangsa kita. Orang luar sepatutnya tidak campur. Memang pun sekarang pemimpin-pemimpin yang ada di Sabah ini dipimpin oleh orang Sabah sendiri, tetapi mereka harus mendapatkan kelulusan dari Kuala Lumpur. Akhirnya putar belit
penipuan ada di mana-mana, hasil di kaut. Dan misalnya cukai custom ataupun hal-hal lain. Pendapatan Sabah setahun hampir 137 bilion. Dan yang diberikan kepada Sabah hanya 5 bilion. Nah, jadi saudara-saudara, pikirkanlah bahwa kalau 137 bilion itu digunakan untuk membangun Sabah, saya kira Sabah lebih hebat daripada kerajaan Turki yang hanya 10 tahun membina Turki, menjadikan Turki antara negara yang hebat di dunia. Karena kepimpinan-kepimpinan yang ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin Turki memang benar-benar mau memajukan negara bangsa mereka. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang ada di Malaysia ini. Dan itu sebab yang di Pertuan Agung menyatakan dia mau satu perubahan politik baru di Malaysia. Tetapi apa yang kita tahu setelah dilantik, mereka peguam negara mengatakan tidak perlu keabsahan. Sedangkan ini titah yang di Pertuan Agung pada awalnya. Jadi kita lihat bagaimana putar belit yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Dan mereka mengatakan bahwa ada perubahan di Kerajaan Perikatan Nasional. Tetapi sebenarnya tidak ada perubahan, yang ada hanyalah perubahan kepimpinan nakhoda diganti dengan pemimpin lain. Dan kita lihat sebenarnya tidak ada perubahan. Dan yang dilantik pun adalah menteri-menteri yang memang sudah gagal memimpin Malaysia hampir 15 bulan. Dan kemudian mereka semula memimpin Malaysia dengan pertukaran jawatan. Tetapi orangnya adalah sama, hanya kitar semula. Dan bagaimana kita mau mengharapkan bahwa Malaysia ini akan lahir seperti yang kita harapkan untuk menjadi sebuah negara yang hebat di segala. Dan di dalam kepimpinan bila Covid menyerang dan kemudian Tan Sri Muhyiddin Yassin, Bloomberg mengatakan bahwa Malaysia adalah mempunyai ekonomi yang paling tersorot. Dan ini hakikat yang sebenarnya. Karena terbukti walaupun pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional mengatakan bahwa mereka tidak gagal. Tetapi kita lihat bagaimana syarikat-syarikat besar yang ada di Malaysia yang sudah bertahun-tahun bertapak di Malaysia meninggalkan Malaysia. Dan mereka berhijrah ke Indonesia, kemudian ke Filipina. Dan syarikat-syarikat yang baru pun untuk melabur di Malaysia ini kesan politik yang tidak menentu, mereka tidak akan melabur ke Malaysia. Karena keadaan politik yang sedemikian tidak akan menjanjikan keuntungan kepada mereka. Dan akhirnya mereka memilih negara lain yang lebih baik menyelamatkan ekonomi ataupun menyelamatkan syarikat mereka itu sendiri. Nah, jadi saudara-saudara, bagaimana pemimpin Perikatan Nasional mengakui bahwa mereka tidak gagal? Saya kira selama ini bahwa rakyat diperbodohkan oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Dan apalagi orang Sabah. Dan Sabah ini adalah sebuah negara yang paling kaya di Malaysia. Segala sumber yang diberikan oleh Allah kepada Sabah. Tetapi Sabah ini pemimpin-pemimpin dia bukan kurang bijak, mereka bijak. Tetapi pemimpin yang bijak ada kelulusan dari luar negara, tetapi iman tak kuat, tak guna. Karena mereka ini bila mendapat jawatan sebagai menteri ataupun duduk di kursi JLC, maka dalam kepala mereka bukan untuk memajukan rakyat Sabah, tetapi mereka mau mencuri segala harta yang ada di Sabah. Dan mereka tidak peduli rakyat Sabah. Dan akhirnya rakyat Sabah yang memberikan amanah kepada mereka hidup dalam keadaan yang cukup
menderita. Jadi apa lagi yang harus kita perkatakan bila isu-isu seperti ini? Dan karena itulah peranan penerangan, komunikasi harus memperkuatkan, memberikan kesadaran kepada rakyat. Karena rakyat selama ini dibutakan, ditulikan oleh kenyataan-kenyataan yang diputar belitkan oleh pemimpin-pemimpin yang sifatnya seperti ular. Nah, jadi saudara-saudara, rakyat Sabah harus diberikan pendidikan. Dan karena itu, bahwa untuk membodohkan orang Sabah, maka Kementerian Pendidikan, Kementerian Pelajaran dicopot supaya orang Sabah ini kekal dengan kebodohannya. Dan kita lihat sekolah-sekolah, 500 buah sekolah dalam keadaan daif. Dan tidak pernah ada sejarah bahwa sekolah rendah di Sabah, di Mantanani, tak seorang lulus derajat 6, peringkat asas. Dan ini cukup memalukan bangsa kita. Karena keadaan sekolah terlalu daif. Nah, inilah masalah yang harus dipikirkan oleh rakyat. Kalau kepimpinan-kepimpinan yang ada itu masih di Tokoh Lama dan di Sabah ini tidak merubah sifat tamak halaba, maka Sabah akan terus dilundung malang dan hidup dalam kemiskinan. Kita cukup malu bila Mustafa Muhammad mengatakan bahwa kemiskinan Sabah 19,75% dan kemiskinan Tongot yang di bawah pimpinan Bong Mokhtar hampir 50% ke atas. Dan demikian juga Kota Merudu di bawah Dr. Max yang sekian tahun memimpin sebagai ahli parlemen di kawasan itu. Tetapi kemiskinan terlalu memalukan Sabah 50% ke atas. Dan demikian juga di Pitas. Barangkali saudara-saudara pergilah ke Rundum misalnya, ataupun ke Paitan, dan lihat keadaan kehidupan orang-orang Kadazan, orang-orang dusun, orang-orang asli di situ. Mereka memang tidak pernah bising soal ini, sebab mereka sudah biasa dengan kehidupan yang susah. Tetapi sebagai pemimpin harus mengangkat mereka ini. Sekurang-kurangnya mereka ini yang di daerah ataupun di kampung, di hulu, sekurang-kurangnya merasakan bagaimana enaknya KFC. Bagaimana merasakan tinggal di hotel. Bagaimana merasakan ekor di Hyatt Hotel. Bagaimana naik pesawat ke Kuala Lumpur dan dilihatkan pembangunan yang ada di Kuala Lumpur. Dilihatkan bagaimana jalan raya dari utara ke selatan. Bagaimana bangunan KLIA, bagaimana bangunan 2 Petronas hampir 10 bilion. Yang di Sabah ini hanya ada kereta api di zaman batu dan kemudian mogok di tengah jalan. Jadi cukup memalukan. Dan kereta api yang ada itu sepatutnya sudah disimpan di museum untuk tuntunan rakyat mendatang. Dan inilah kebodohan kita sendiri. Dan karena itulah peranan komunikasi, peranan penerangan harus dilipat gandakan untuk memberikan pendidikan kepada mereka. Dan itu sebab saya kata pendidikan itu penting. Bangsa lain mengutamakan pendidikan. Bangsa Jepun mengutamakan pendidikan. Orang Amerika sudah lama mengutamakan pendidikan. Perancis, kemudian Switzerland, kemudian Finland. Dan itu sebab negara mereka negara yang terbaik. Jadi sampai bila kesadaran seperti ini? Tetapi bila kita melihat sekolah kita terlalu daif. Dan budaya bangsa kita juga ada yang tak sesuai. Dan itu sebab malam ini saya bercakap soal peribahasa. Dan peribahasa ini sebenarnya melambangkan, mencerminkan sesuatu bangsa itu sendiri. Dan itu sebab bila orang Barat, Raffles misalnya, atau Perancis Light, dan pemimpin-pemimpin dulu yang menjajah Kuala Lumpur, Malaya, mereka belajar tentang sejarah. Karena sejarah itu ataupun peribahasa itu
mencerminkan kehidupan budaya bangsa yang ada di kawasan itu sendiri. Dan itu sebab orang Barat, dia datang ke Malaysia, dia belajar budaya tempatan. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita bercakap soal peribahasa, peribahasa ini adalah ayat-ayat yang pendek, penuh dengan nasihat dan teguran. Dan inilah sebenarnya bila orang Barat datang ke Malaysia dan dia belajar budaya, memahami situasi yang berlaku di Malaysia. Dan peribahasa ini sebenarnya seperti yang saya katakan mencerminkan kehidupan bangsa kita. Dan kemudian Aristoteles mengatakan bahwa peribahasa itu adalah serpihan-serpihan kata-kata yang dicipta oleh masyarakat di zaman dulu. Dan Winston katanya dia orientalis Barat yang dulu datang ke Malaya, menjajah Malaya, bahwa ada peribahasa itu asalnya daripada Sanskrit. Misalnya, menanti hingga kucing bertanduk. Dan ini katanya disadur daripada Sanskrit, menanti Arab bertanduk. Dan ini sebenarnya ialah bahwa tidak memberikan harapan adalah sesuatu yang mustahil. Dan ini terdapat di dalam peribahasa orang-orang Melayu yang selalu berputus asa dan tidak yakin pada diri sendiri. Dan kemudian kita lihat peribahasa yang memberikan galakan-galakan. Kemudian kita lihat juga bagaimana peribahasa ini memperlihatkan ketamakan orang Barat. Misalnya, Belanda minta tanah. Kemudian kalau jumpa keling, bunuh keling dulu, ular biarkan jalan. Dan ini memperlihatkan sifat-sifat budaya bangsa itu dulu. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita lihat kenapa orang Melayu ini gagal dan selalu tidak berjaya di dalam apa-apapun di zaman dulu. Dan orang Barat, orientalis Barat, mengatakan bahwa orang Melayu ini suka hiburan, pengutur, dan suka main gitar. Dan kemudian ini digambarkan oleh Stanford Raffles, kemudian Maxwell, dan kemudian Clifford. Dan mereka ini menulis sebenarnya berdasarkan apa yang mereka lihat, suasana orang Melayu ketika itu di zaman penjajah. Mereka tidak punya tandas, mereka berak dari rumah dan turun dimakan oleh ayam. Dan itu sebab orang Barat melihat bahwa bangsa Melayu ini pengopor dan juga pemalas. Dan bila dia melihat sejarah Hang Jebat, bagaimana Hang Jebat suka panas baran misalnya, sikit-sikit mengamuk. Dan ini tabiat orang-orang Melayu. Dan bila ini diamalkan dalam dunia perniagaan, bahwa orang tidak akan datang ke kedai makan kita. Karena orang Melayu ini mempunyai sifat yang pemalas. Kalau kamu tidak makan, tidak apa, ada 1000 orang makan di kedai saya. Ini jawaban. Tetapi orang Cina, orang Keling, India, kalaupun makanan mereka kita tegur, mereka akan pegang bahu kita dan mereka tetap senyum dan minta maaf. Dan akhirnya orang Melayu berduyun-duyun makan roti di kedai mama dari pagi sampai subuh, lanjut ke esok. Dan ini masalah. Nah, jadi saudara-saudara, orang Melayu kelemahan dia tidak kuat berusaha. Dan mereka hanya menyerahkan kepada takdir. Misalnya, rezeki secupa tidak boleh jadi segentang. Dan ini peribahasa Melayu. Dan peribahasa ini kita pelajari dulu di sekolah. Rezeki secupa tidak akan menjadi segentang. Dan ini bermakna
kita ini tidak perlu berusaha karena ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang sejengkal tidak dapat jadi sedepak. Dan kemudian lagi malang tak boleh ditolak, mujur tak boleh diraih. Dan ini peribahasa Melayu yang melemahkan semangat orang-orang Melayu di zaman dulu. Dan semangat itu sehingga sekarang melebar. Masih diamalkan oleh bangsa kita. Susu di dada tak dapat dielakkan. Dan kemudian asalnya kuda itu kuda juga. Dan kedai itu kedai juga. Secubit tidak dapat menjadi segenggam. Dan inilah peribahasa di antara peribahasa-peribahasa yang memperlihatkan bahwa orang Melayu itu hanya menyerahkan kepada takdir semata. Sedangkan di dalam Al-Quran kita berusaha, berdoa, bertawakal untuk mencapai sesuatu. Dan kemudian orang Cina pula. Lihat bagaimana peribahasa orang Cina. Kenapa orang Cina maju? Sebab orang Cina 400-500 tahun dulu sudah ada buku ditulis bagaimana cara berniaga. Cuma orang Melayu sejak kebelakangan ini. Kata Cina, baik dan jahat adalah hasil kelakuan manusia. Ya? Kedukaan dan kesukaan bergantung kepada mereka. Jadi apapun yang dilakukan bukan kepada takdir, bukan kepada yang ditentukan, tetapi ialah perbuatan kita sendiri. Dan karena itu kita jangan selalu menyalahkan orang lain bila kita gagal. Dan kemudian kekayaan dan kehormatan adalah semuanya hasil kerajinan dan jimat. Kemiskinan adalah semuanya disebabkan berat tangan. Dan kita melihat orang-orang Cina misalnya, anak-anak Cina, mereka sudah kecil diajar berniaga. Dan orang-orang Cina cukup tabah dan yakin diri mereka. Dan mereka kalaupun mempunyai kekayaan yang hebat, tetapi mereka tidak tunjukkan kekayaan mereka banding dengan orang Melayu. Apalagi orang Melayu yang terlibat dalam dunia politik. Bila mereka terlibat dalam dunia politik, mereka mendapat kontrak hampir beratus ribu barangkali, dan dapat uang itu mereka beli King Ninja, dan pejabat mereka tebal, karpetnya 1 inci dan punya PA yang cantik. Dan ini diutamakan. Kemudian ada sedikit uang, mereka juli keluar negara. Mereka pergi ke Indonesia, dulu gunting rambut di Singapura. Mereka berlagak. Dan inilah sifat-sifat kepimpinan orang-orang Melayu. Dan akhirnya bila kerajaan jatuh, proyek tidak ada, maka ninja tadi yang dipinjam melalui bank terpaksa ditarik oleh bank karena tidak mampu membayar. Akhirnya mereka naik bas mini. Dan inilah sifat-sifat orang-orang Melayu banding dengan orang-orang Cina. Nah, kita lihat bagaimana orang Cina melihat kepentingan uang. Katanya, orang kaya jangan diangan, orang miskin jangan dihina. Ini peribahasa orang Melayu. Bahwa kekayaan tidaklah menjadi tujuan utama orang-orang Melayu. Walaupun ada peribahasa yang menunjukkan harta itu berguna. Jadi kita lihat. Kemudian orang yang pertama bertanam pokok nyiur, terkadang tidak makan buahnya. Ini peribahasa. Dan kemudian air pun ada pasang surutnya. Dan kemudian kain putih saja yang dibawa ke kubur. Dan kemudian naik seperti semut, turun seperti ribut. Kemudian kalau yang bermariam, baiklah diam. Dan ini peribahasa Melayu yang sudah di zaman dulu masih ada, tetapi oleh sebab dia tak sesuai, maka peribahasa ini tidak lagi digunakan oleh anak-anak sekolah kita. Kalau tak bersenapang, baiklah bagi jalan lapang. Kalau tidak berberas, kerja tidak jelas.
Kemudian kalau tak berduit, kemana pergi tercuit-cuit. Dan inilah bila kita tidak punya uang, kemanapun orang tidak akan pandang kita. Di dalam keadaan sekarang, orang melihat uang, orang melihat pangkat. Kalau Anda tidak punya uang dan tidak punya kuasa, kalau dulu berkuasa, kemudian sekarang tidak berkuasa, dulu punya uang, sekarang tidak beruang, orang tidak akan pandang kita. Kalau kita kaya, ada pangkat, apa saja yang kita ucapkan, semua orang akan akui bahwa yang kita perkatakan adalah benar. Tetapi kalau kita tidak ada pangkat dan tidak ada uang, maka apa saja yang benar kita luahkan, kita lontarkan, maka itu adalah salah. Dan ini sifat-sifat orang kita. Dan kemudian bagi orang Cina, kekayaan sangatlah penting. Dan itu sebab Cina meraih kekayaan sebanyak mungkin. Tetapi ada juga yang merendahkan kepentingan kekayaan. Misalnya, lebih baik mati 10 tahun terdahulu daripada hidup miskin papa kedana. Kata peribahasa Cina. Banyak uang mempengaruhi dewa. Manusia beruang boleh berbuat apa saja. Dan seperti yang ada sekarang ini. Dalam dunia politik, kalau tak ada uang, jangan mencampuri dunia politik. Jangan bercita-cita untuk menjadi yang berhormat. Karena rakyat sekarang sudah dilatih, sudah dibiasakan dengan uang. Sekali undi dapat 500 ataupun 300 ringgit. Dan kononnya ini boleh menjanjikan kebahagiaan untuk 5 tahun mendatang. Rakyat sekarang ini, bila tidak ada uang, jangan harap Anda akan menang. Karena itu politik sekarang ini, rakyat mengundi semata-mata menjual maruah negara bangsa. Seperti yang ada di Sabah ini. Dan karena itulah saya katakan bahwa seorang politikus, seorang yang bercita-cita untuk menjadi yang berhormat, menjadi wakil rakyat, untuk bertanding, kalau tidak ada duit, jangan coba-coba. Kecuali barangkali di bandar. Karena di bandar, pemimpin-pemimpin rakyat di bandar ini, orang Cina misalnya, dia tak peduli ada uang atau tidak. Yang penting mereka, wakil rakyat yang dipilih itu akan dapat memperjuangkan kehidupan mereka. Dan ini sebenarnya seperti juga di barat. Di barat berbeda dengan yang ada di Malaysia ini. Mereka pentingkan pemimpin itu yang benar-benar membawa kemakmuran kepada rakyat. Dan ini dinampakkan di dalam peribahasa Cina. Kemudian kalau ada uang, kau adalah anak Han. Artinya Cina. Yang berani kalau tiada, susah benar hendak mengaku jadi anak Cina, anak Han. Uang akan membuat orang buta melihat, membuat pada menjual kitab, padri menjual kitab. Dan inilah kadang-kadang di zaman sekarang memang kelihatan bahwa segala-galanya boleh terjadi jika ada uang. Hakim kita boleh beli, peguam-peguam kita boleh putar keputusan. Dan ini yang terjadi di Malaysia. Jadi kalau sifat-sifat seperti ini terus berlaku, maka kemajuan yang kita raih tidak akan tercapai. Dan kita agak jauh untuk mengejar dunia di Switzerland misalnya, di Finland, di New Zealand, kemudian di barat yang lain. Dan karena itu saya berulang katakan bahwa ada beberapa orang profesor sarjana barat, dia tidak melihat. Dia melihat Islam di Finland, Islam di Switzerland, Islam di Australia, di New Zealand, kemudian di Korea Selatan, di Singapura. Tetapi dia tidak melihat Islam di Malaysia. Walaupun Islam merupakan agama rasmi negara Malaysia, tapi dia tidak melihat Islam. Karena di Malaysia ini hidup pemimpinnya penuh korupsi, salah guna kuasa. Akhirnya rakyat menderita.
Dan sekarang ini Malaysia dirundung malam karena perbuatan pemimpin rakyat yang korup, salah guna kuasa. Dan mereka, walaupun mereka merasa tidak malu mendapat gaji beratus ribu, termasuk lebay-lebay dari kepimpinan PAS, tetapi mereka masih juga berdalih dan mereka adalah kerajaan yang tidak gagal, kata mereka. Nah, jadi saudara-saudara, pemimpin-pemimpin Islam misalnya yang ada sekarang, ya memang dulu waktu jadi pembangkang mereka biasa mempertahankan Islam, mempertahankan hudud. Jangan sampai judi harus dihapuskan. Kita jadikan Malaysia ini sebagai negara Islam, menjadi contoh Islam hadari. Tetapi bila mereka menjadi pemimpin, judi yang dulu 8 cabutan menjadi 22 cabutan. Dan mereka tidak lagi berbicara soal hudud. Dan demikian juga di Sabah. Bila mereka sudah mendapat kursi di peringkat pusat atau di peringkat negeri, mereka tidak lagi menyuarakan soal kepentingan ME 63. Tetapi kata mereka bahwa ME 63 tidak relevan lagi. Dan dulu mereka mengatakan bahwa 31 Agustus hari merdeka. Tetapi sekarang mereka menamakan 31 Agustus hari Sabah. Dan di mana Black Sunday yang diperjuangkan oleh pemimpin-pemimpin sebelum ini, mereka menjadi bisu dan buta, langsung tidak berani menyuarakan di peringkat persekutuan. Malah saya percaya ME 63 tidak akan menjadi kenyataan. Karena sebelum ini pun Sarawak menolak usul ME 63 yang dibawa oleh warisan. Tetapi yang dituduh pula belot ialah parti warisan. Nah, jadi saudara-saudara, apakah rakyat tidak mengerti soal itu? Nah, jadi saudara-saudara, kembali kepada peribahasa. Saya selalu mendengar ulat dalam batu pun bisa hidup, kata mereka. Ini peribahasa Melayu. Ulat dalam batu pun ada rezekinya. Memang ada rezekinya. Tetapi kehidupannya bagaimana di dalam batu? Dan saudara-saudara, satu lagi mengatakan bahwa menunggu bulan jatuh keribat. Dan kita ini asyik menanti anugerah dari Allah, menanti rezeki dari Allah diturunkan dari langit seperti di zaman Nabi. Tetapi orang Amerika, orang Barat, dia tidak menunggu bulan jatuh keriba, tetapi mereka pergi ke bulan, menyiasat apa yang berlaku di bulan. Dan ini pemikiran-pemikiran yang positif. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa kamu harus berusaha, berikhtiar, bertawakal untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi bangsa kita masih lemah, angat-angat tai ayam. Ini peribahasa Melayu. Dan kemudian kurang kuat ringkuhnya yang lebih. Kekuatan tidak ada, tapi cakapnya. Gajah bisa terbang, babi bisa terbang. Hendak mendapat pisang berkupas, semua mau disediakan. Seperti yang ada sekarang. Bahwa dulu kalau Datuk Syafi'i mengatakan bahwa katanya jangan mengharapkan bantuan semata. Seluruh orang marah Datuk Syafi'i, termasuk saya yang mempertahankan pun dimarah. Tapi kita lihat, artinya Datuk Syafi'i cakap bahwa jangan memerlukan bantuan semata. Bukan dia tidak beri bantuan, dia beri bantuan, tetapi jangan mengharapkan bantuan semata. Artinya rakyat berusaha. Orang Pakistan, orang Cina, orang India tidak ada bantuan, tapi mereka berkakai mendapatkan harta. Mereka buka kedai-kedai runcit di kampung-kampung. Mereka menjual kain dulu dalam tahun 60-an. Berjalan kaki di pemantak, di sawah,
dari rumah ke rumah. Kemudian naik basikal. Sesudah naik basikal, naik kapcai. Sesudah naik kapcai, naik pickup. Sesudah naik pickup, mereka naik ninja. Ini orang-orang Pakistan. Dulu dikata bendali. Tapi mereka berusaha. Dan bila mereka kaya, ada kedai di kota Merudu misalnya, di mana-mana. Orang tempatan marah. Sebab orang tempatan ini memanglah jelas. Ada yang malas. Usia 15 tahun. Minta kawinkan, beranak pinak. Kemudian tidak ada pekerjaan. Tidak mau sekolah, tidak mau belajar. Kawin beranak pinak. Minta ayah ibu menjaga cucu di kampung. Dan mereka pergi ke Kuala Lumpur kerja di kilang-kilang. Dan ini sifat bangsa kita. Sampai bila tabiat-tabiat seperti ini terus diamalkan. Kemudian kalau kawin, ada di antara mereka menjual anak. Untuk belanja kawin 30.000. Ada yang 50.000. Sedangkan anak perempuan itu kelulusannya hanya darjah 6. Tapi berian sampai 50.000. Ini namanya menjual anak. Jadi mereka beranak untuk mendapatkan uang, artinya menjual anak. Tapi mereka tidak melihat masa depan mereka. Dan inilah budaya bangsa kita. Menjadi saudara-saudara, selain daripada itu, sedikit, lama-lama jadi bukit. Genggam bara api biar sampai jadi arang. Dan kemudian ringan tulang berat perut. Dan ini diantara peribahasa-peribahasa. Dan kemudian bila kita memikirkan soal akhirat, ya, akhirat agama perkara gaib dalam hidup di dunia ini. Tetapi Melayu mementingkan hidup di dunia. Misalnya, dunia ini pinjam-pinjaman, ke akhirat juga sudahnya. Kemudian mana tali berpuncak dan tak berhujung. Ini peribahasa. Kemudian sepanjang tali penghujungnya juga. Memakai dunia berganti-ganti, yang mati bernanti-nanti. Hidup ini mimpi sahaja. Dan ini keadaan orang Melayu. Mereka mementingkan akhirat. Tetapi di dunia tidak dipedulikan. Dan akhirnya orang Cina, orang India, orang Barat datang ke Sabah, korek bumi kita, ada emas, mereka ambil, ada tembaga, mereka ambil, orang Jepun. Tetapi orang kita, karena pendidikan itu tidak diutamakan, akhirnya orang asing meraih keuntungan di bumi kita. Dan peribahasa Cina menunjukkan orang Cina mementingkan hidup di dunia. Dan kita lihat, misalnya lebih baik merana di atas bumi daripada baring di dalamnya. Ini peribahasa Cina, bahwa kepentingan dunia itu diutamakan oleh orang Cina. Suatu hari hidup sebagai manusia lebih baik dari 1000 sebagai roh tak bertubuh. Kita lihat, kehidupan manusia sebagai mimpi di musim bunga. Bila nyawanya pergi, habislah semua perkara. Kenyataan. Nah, jadi saudara-saudara, lebih baik jadi syaitan di kuil daripada dewa di kuil kecil, kata Cina. Kemudian Melayu pula kurang berusaha. Dan diantaranya, kalau miskin jangan bilang sikap berdikari. Kalau kaya jangan berlagak bodoh. Orang bijaksana membuat keputusan sendiri. Ya? Orang jahil mengikut pendapat orang. Dan inilah, orang kita tidak mempunyai pemikiran yang kritis. Mereka hanya mengikuti di bontot. Mereka hanya mengikuti pemimpin. Mereka hanya menjadi takur, bersetuju apa yang dikatakan oleh pemimpin. Tapi pemikiran mereka tidak mempunyai kritis.
Sama ada itu benar atau tidak, mereka terus akur membuta tuli. Akhirnya rakyat kita ditipu seperti yang berlaku sekarang ini. Seolah-olah pemimpin dari Kuala Lumpur itu semuanya bijaksana. Tetapi sebenarnya orang-orang kita lebih bijak dari orang Kuala Lumpur. Cuma orang kita tidak yakin kepada dirinya sendiri. Tidak yakin kepada dirinya untuk memerintah Sabah ini. Tidak yakin kepada dirinya untuk dapat membangunkan dan memakmurkan rakyat Sabah. Walaupun Sabah ini punya kekayaan yang melimpah. Dan mereka ada di kalangan pemimpin yang ada di Sabah. Ambillah kekayaan Sabah ini. Ini nampak kebodohan yang diperlihatkan oleh para pemimpin kita. Karena mereka sudah termakan budi. Dan mereka sudah akur dengan kepimpinan yang ada di Kuala Lumpur. Akhirnya bila orang seperti ini kemudian diangkat jadi menteri. Kemudian diangkat menjadi pemimpin di peringkat pusat. Dan akhirnya bala datang ke Sabah. Dan orang kita juga tidak memandang masa depan. Misalnya, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Kita lihat. Kemudian siapa boleh memandang ke hadapan urusan 3 hari. Dan itu Cina. Kemudian Melayu pula. Sifat boros, tidak berjimat. Berjimat nampaknya tidaklah berapa dihargai dalam masyarakat Melayu ataupun bumi putra. Sedikit sangat peribahasa yang menggalakkan supaya berjimat. Tetapi banyak yang mengencam sifat kedekut dan menggalakkan perbelanjaan untuk memuaskan diri. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Ya? Kalau hendaknya berdikit-dikitlah. Ukurlah baju di badan sendiri. Dan banyak lagi sebenarnya peribahasa-peribahasa. Dan kemudian soal masak. Dan orang Melayu tidak tepat waktu. Kalau mesyuarat jam 8, dia datang jam 8:30. Kalau pegawai-pegawai kerajaan sepatutnya masuk pejabat jam 8. Kemudian dia datang jam 8:30. Kemudian jam 9 minum di kedai kopi di kantin. Kemudian jam 11 baru ke pejabat. Kemudian jam 12 pula ambil anak. Kemudian ambil anak di sekolah. Kemudian balik ke rumah tidur. Jam 3 baru datang ke pejabat. Kemudian turun di pejabat minum lagi. Kemudian jam 5, 4 ambil istri, anak. Berapa jam saja mereka bekerja. Saya perhatikan orang-orang Jepun, karena saya sekian lama di Jepun. Tak usahlah kita jauh. Misalnya di Pangi, kerja hydro dulu, orang Jepun. Tepat jam 8 lonceng dibunyikan. Kemudian pekerja berduyun-duyun masuk, kunci dibuka masuk. Kerja. Kemudian jam 10, jadwal minum. Semua minum sama-sama. Dan tidak ada yang tidak minum bersama. Mesti setengah jam. Kemudian berduyun bekerja. Kemudian rehat jam 12:30. Semua rehat. Tidak ada yang kerja. Kemudian jam 2 masuk. Jam 5 selesai. Ini disiplin yang dipertunjukkan oleh orang-orang Jepun. Dan itu sebab orang-orang Jepun, walaupun berbanding dengan orang Cina pada tahun 1911, mereka tidak menerima ilmu dari barat. Tetapi orang Jepun dalam abad ke-18 mereka belajar di barat. Dan akhirnya ilmu itu diambil. Kemudian perang dunia kedua dijatuhkan bom Hiroshima, hancur Jepun. Tetapi mereka bangun. Dan dialah orang Asia pertama mengalahkan Rusia karena kebijakan pimpinan orang-orang Jepun yang cukup akur dengan masa itu sendiri. Tetapi banding dengan orang kita. Dan inilah seperti yang harus kita lakukan supaya patuh kepada waktu. Kalau janji jam 8 harus sebelumnya mesti hadir. Tetapi orang Melayu, terutama pegawai-pegawai kerajaan, tidak akur kepada waktu. Jadi banyak membuang waktu. Dan kemudian sedangkan banyak terdapat pepatah peribahasa Cina yang menghargai masa. Kita lihat. 1 inci
masa sama harga dengan 1 inci emas, kata orang Cina. Tetapi 1 inci emas tidak boleh dibeli 1 inci masa. Nah, ini peribahasa sih. Bagaimana dia mengutamakan masa itu. Kemudian masa itu seperti anak panah. Kemudian bulan dan tahun yang terbuang menghalang manusia untuk seumur hidupnya. Suku jam sama harga dengan 1.000 keping emas, kata Cia. Kemudian 1 inci masa lebih berharga dari 1 kaki zamrud. Bekerjalah mulai dari matahari terbit, berehatlah masa matahari jatuh. Ini falsafah Cina. Dibandingkan dengan orang kita, orang bumi putra kita, buat anak ramai, tetapi menyekolahkan tidak mampu. Dan inilah masalah. Dan kalaulah sifat-sifat seperti ini tidak menghargai masa dan tidak mempunyai pikiran yang mau maju, dan terus orang Islam memikirkan akhirat tapi tidak memikirkan dunia. Orang lain sudah naik ke bulan, mereka masih mengharapkan bulan jatuh ke riba. Bagaimana kita mau maju? Dan demikian juga saya katakan bahwa pendidikan itu penting. Tapi pendidikan itu tidak semestinya didapatkan di universiti melalui pembacaan. Dan itu sebab seorang jutawan dalam abad ke-18, Andrew Carnegie, yang melihat besi buruk dijadikannya besi wajah dalam perang dunia ketika itu. Dan dia kebetulan di Amerika menggunakan besi untuk landasan kereta api. Kemudian besi wajah yang dibelinya besi buruk dijadikan besi wajah dan dijadikan landasan kereta api. Akhirnya Andrew Carnegie menjadi orang yang terkaya di dunia dan mendermakan beratus juta dananya untuk membina perpustakaan di seluruh dunia, termasuk perpustakaan Andrew Carnegie di Kelantan yang sekarang dinamakan Perpustakaan Umum di Kelantan. Nah, kita lihat betapa pentingnya ilmu itu. Dan di dalam Facebook misalnya, kita selalu melihat pembacaan-pembacaan, kritikan-kritikan. Tetapi rata-rata auta mereka hanya mengkritik untuk menyakitkan hati, tetapi tidak dapat menambah ilmu kepada yang membaca. Dan itu sebab saya katakan, dan itu sebab juga kenapa Allah menurunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insan min khalaq kepada manusia di Gua Hira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril. Dan kenapa Allah tidak turunkan surah An-Nisa misalnya sebagai ayat yang pertama ataupun ayat-ayat yang lain, tetapi diturunkan ayat Iqra, bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala maukan rakyat umat manusia ini mempunyai ilmu. Dan apa yang terjadi di Andalusia pada abad ke-4 dan ke-12? Kita lihat di Andalusia, baca sejarah Andalusia. Andalusia dasarkan ilmu Al-Quran dan hadis Nabi. Dan ketika itu di barat cukup gelap. Tetapi di Andalusia melahirkan ilmuwan hebat. Ibn Sina misalnya, Ibn Khaldun, Kindi, dan banyak ilmu-ilmu berpunca daripada Andalusia, sehingga orang Jerman, penyair Jerman mengatakan bahwa Andalusia adalah permata dunia. Apa saja yang Anda dapatkan, yang cari di Andalusia, termasuk susu burung, semuanya ada di Andalusia. Tetapi bila abad ke-10, 8, orang Andalusia tidak lagi mengamalkan Al-Quran, tidak lagi percaya kepada Al-Quran, dan kurang kepada ilmu, akhirnya Andalusia, Raja Prancis kedua belajar di Andalusia, kemudian ilmu yang didapatkan itu terjemah ke bahasa Barat, dan kemudian Barat berkembang, ilmu mereka menjadi hebat. Dan Andalusia, segala masjid, segala yang ada di Andalusia hanya menjadi museum pameran, dan Islam jatuh. Kenapa? Karena Islam kurang
mementingkan ilmu. Kalaupun pemimpin-pemimpin kita berilmu, belajar di luar negeri, tetapi iman mereka tidak kuat, korup dan jahat, tidak jujur melaksanakan tugas yang diamanahkan seperti yang disarankan ataupun yang ditunjukkan oleh Umar Al-Khattab atau Sayyidina Abu Bakar, akhirnya rakyat binasa seperti yang berlaku di Sabah ini sekarang ini. Dan karena itulah saya katakan peribahasa, perumpamaan, bidalan ini adalah gambaran-gambaran tentang budaya bangsa kita sejak dulu sehingga sekarang. Dan untuk merubah ini memang harus dilakukan secara drastis, sungguh-sungguh, bukan main-main. Dan karena itu untuk perubahan negara ini ke arah yang terbaik, kemungkinan hikmah yang kita terima dari kebobrokan kepimpinan ini seperti yang disarankan oleh yang di Pertuan Agung, maukan pemimpin yang baru, yang hebat, maka perubahan harus dilakukan. Seperti juga bagaimana perubahan kerajaan Jepun dan Cina, kita lihat bagaimana dia bantu Afrika Selatan dan dijanjikan tahun sehingga 2025 dijanjikan 4 triliun, dan visi Cina bahwa dia akan menguasai dunia 2050 menggantikan Amerika. Dan jadi saudara-saudara, apa yang berlaku di barat termasuk vaksin ini, kita kena baca catatan-catatan Taliban. Kenapa Taliban naik? Kenapa Amerika lari? Kenapa Perancis, Rusia kalah? Amerika, Rusia penat. Dan mereka meninggalkan Afghanistan. Jadi saudara-saudara, dalam hidup ini yang paling penting ialah Iqra. Banyakkan membaca, banyakkan menelaah. Bila Anda dikritik, jangan melenting, ucapkan terima kasih. Dan kritikan itu sebenarnya yang dapat mengajar Anda untuk menjadi manusia yang terbaik. Ingat kata Gandhi, saya tidak mempunyai seorang musuh pun di dalam dunia ini. Yang ada hanyalah mereka yang berbeda pandangan dan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.